dianggap sebagai tokoh Wahabi, bahkan oleh orang Muhammadiyah sendiri yang ada di Banjarmasin. Tetapi tentunya bukan seperti di luar Muhammadiyah, Bapak Ibu. Itu berdialog lewat majalah Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah SM ya. Di tahun-tahun itu perdebatan dua ulama antara Buya Yunhar Ilyas dengan Profesor Dr. Atahillah dari Banjarmasin, pimpinan wilayah kalau tidak salah itu. Jadi keduanya saling kritik pedas itu. Namun itu berjalan ilmiah. Kalau dari sisi pandangan ya jauhlah lebih hebat Buya Yunhar, karena memang pendidikannya secara khusus mengambil bidang akidah pada waktu itu, dan dianggap sebagai oleh beliau itu sampai ditulis bukan dengan cara yang hormat. Ini menggunakan kalimat yang tidak layak dipakai oleh warga Muhammadiyah. Misalnya menggunakan dedengkut muda Wahabi di Muhammadiyah. Maksudnya Buya Yunhar. Lah itu ya. Jadi saya itu benar-benar menjadi saksi dari perjalanan masalah akidah di Muhammadiyah ini waktu itu. Karena saya di saat itu sebagai seorang dai di LDK yang menyaksikan perjalanan LDK dari masa ke masa. Walaupun sekarang banyak orang-orang yang menggugat saya dengan pernyataan saya, sehingga makanya itu lahir sebuah tulisan Fenomena Zulkarnain El-Maduri dalam bahasa Inggris itu, yang ditulis oleh Alma. Karena yaitu persoalan saya mengembangkan karakter yang dikembangkan oleh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah sebelumnya. Bahkan pernah sampai diskusi dengan tokoh Muhammadiyah waktu itu, namanya Ustadz Wawan Gunawan Abdurrahim. Beliau orang Jawa Barat, anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berada di dalam majalah Ibtaim Muhammadiyah. Yang itu Ibtaim ini sangat IB Time ya. Saya baca singkat saja Ibtaim gitu. Lah IB Time ini menjadi majalah favorit di kalangan Muhammadiyah, yang wawasannya banyak, walaupun sering menampilkan tarjih Muhammadiyah, juga kadang-kadang itu memasyarakatkan pemahaman liberal di Muhammadiyah itu, Bapak Ibu. Jadi kita bicara ini karena kita adalah dalam forum kita. Jadi kita bicara belak-belakan seperti itu. Karena kami biasa berbicara belak-belakan itu. Kalau sudah berdebat dengan teman-teman di PP Muhammadiyah begitu, belak-belakan saja gitu. Nah, ini yang kita arahkan, masalah perpaduan manhaj tadi antara manhaj Muhammadiyah dengan manhaj Tarjih Muhammadiyah itu sama, berangkat dari Quran dan hadis. Jadi tidak ada perbedaan. Perbedaannya itu masalah-masalah kecil tadi, masalah hisab itu. Hisab sebenarnya ya sama-sama menggunakan ru'yatul hilal, hanya dalam dimensi yang berbeda gitu. Itu yang permasalahannya. Kemudian mungkin masalah celana cingkrang itu ya, itu kecil itu, karena banyak Muhammadiyah juga yang pakai celana cingkrang, banyak sekali itu. Lulusan Madinah dengan lulusan Mesir ini berbeda. Kalau lulusan Madinah dan lulusan Saudi Arabia dari warga Muhammadiyah itu alumni Saudi Arabia, seperti nama sekeluarga itu Ramadan semuanya, namanya Ramadan siapa itu biayanya dari PP Muhammadiyah. Suatu saat sempat diskusi, Ustaz jangan terlalu tajam, ntar saya dilaporkan ke PP Muhammadiyah. Enggak apa-apa kalau ini kan disiplin ilmu, kata saya. Nah di situ karena apa? Kita lihat antara perbedaan Mesir yang membawa paham Asy'ariyah dan Salafiyah Muhammadiyah yang ada di Muhammadiyah yang berafiliasi ke Arab Saudi. Jadi ada dua norma, antara yaitu tadi Muhammadiyah Asy'ariyah yang berkembang dari Mesir, kemudian Muhammadiyah Salafiyah yang berkembang dari Mekah dan Madinah. Itu sebenarnya kalau mereka bertemu itu akan lebih baik, tapi mereka saling serang menyerang, Bapak Ibu gitu.
sama orang-orang Muhammadiyah tapi saling serang menyerang di Facebook itu. Iya, di Kano juga, di YouTube itu. Nah, cuman karena mereka ini YouTube-nya itu banyak kalah saing ke saya, mereka tidak ada yang berani melawan saya. Kalau sudah melawan saya pasti saya serang gitu. Karena yang punya kesaksian lengkap itu saya, yang masih belum mati Bapak Ibu gitu. Doakan saya agar tidak mati ya saya. Iya, saya kalau ditanya oleh pimpinan pusat jawabnya seperti itu. Karena memang dulu yang mengkader saya menjadi seorang tokoh, seorang dai salafi itu adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Muhammadiyah yang bertanggung jawab. Biayanya dari Muhammadiyah waktu itu. Bahkan diikut sertakan daurah di Mekah itu oleh Muhammadiyah. Yang menggelapkan biayanya Muhammadiyah sekaligus melaksanakan ibadah haji waktu itu. Diundang oleh Raja Fahid bin Abdul Aziz. Pada waktu itu syekhnya lembaga dakwah khusus pada waktu syekhnya yaitu Lajnah Daimah Syekh bin Baz. Saya ketemu dengan Syekh bin Baz itu. Langsung ketemu dengan beliau, sempat karena pada waktu itu kan masih menggunakan kodak manual ya, bukan manual, yaitu bukan milenial, manual, yang lama itu Pak, yang sulit lah pokoknya kadang-kadang jadi, kadang-kadang nggak jadi gitu. Lah saya itu mau memotret Syekh bin Baz itu dilarang oleh santri-santrinya itu di Mekah. Haram katanya gitu. Tetapi kan di